izinkan bersama-sama sebagai murid Yesus belajar dari Roh Kudus. Kami adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kami semua sebagai murid Yesus, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami semua sama-sama belajar dari Roh Kudus, sehingga kami dipuaskan, kami diberi tambah iman lagi, sehingga pengenalan kami akan Kristus semakin dalam dan dalam. Terima kasih Tuhan Allahku, basuh kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus, sehingga kami menjadi wadah yang kudus bagi semua kebenaran firman Tuhan, bagi semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa dari setiap kesalahan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah dibasuh oleh kuasa darah Yesus yang kudus itu, dan kami dibersihkan oleh firman dan kebenaran Tuhan, sehingga kami Tuhan layakkan untuk menjadi ranting-ranting yang ada di pokok anggur yang terus siap berbuah, menyatakan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, nama Tuhan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Ya, murid Yesus, kita sama-sama belajar dari Roh Kudus ya. Ini, bagian yang terpenting. Kalau misalnya orang pada saat mau pergi gitu ya, atau mau meninggal, pasti ada pesan yang penting gitu ya, pesan yang sangat penting. Biasanya itu pesan yang sangat penting itu di ujung, di paling akhir gitu ya. Tuhan Yesus pada waktu sebelum dia mati gitu, bangkit naik ke surga, mencurahkan tubuh dan darahnya, dia ngajarnya itu dengan luar biasa ya, dengan banyak sekali banyak sekali firman gitu ya. Begitu juga pada waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan pesan yang sangat penting sebenarnya. Itu puncak dari pesan yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita sebagai murid Yesus gitu. Dia bilang kepada murid-murid Yesus, jangan kemana-mana, kamu jangan pergi kemana-mana, tetapi tunggu, nantikan sampai diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi gitu ya. Jadi begitu pentingnya kita diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, materi ini kita akan belajar Holy Spirit ya, Roh Kudus itu. Roh Kudus yang memateraikan orang-orang yang percaya. Nah, ini pesan puncak dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena pada waktu dia setelah naik ke surga, nanti yang menjadi penolong yang lain itu adalah Roh Kudus gitu ya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dialah yang menjadi penolong gitu ya. Tetapi setelah dia naik surga, dia memesankan kepada kita siapa saja orang percaya untuk diperlengkapi Roh Kudus. Artinya dipenuhi Roh Kudus gitu. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi itulah inti pentingnya, begitu pentingnya Roh Kudus ini. Ya, kalau yang mengenalkan Roh Kudus itu Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Roh Kudus itu yang ngajarin gitu tentang Tuhan Yesus itu yang ngajarin tentang Roh Kudus itu. Jadi pada waktu dia itu firman menjadi manusia itu di bumi, kemudian dia melayani dengan Roh Kudus dan dia menjelaskan tentang Roh Kudus. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus sebelum datang pun karya Roh Kudus itu udah ada gitu. Udah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat ya, kemarin kan sempat ya kita belajar gambar kehendak Allah gitu, kehendak Allah lewat sepucuk gambar. Kalau kita lihat di di sisi yang sebelah kiri ini kan alfa gitu ya. Allah kita itu alfa dan omega gitu ya. Allah itu alfa dan omega, artinya dia yang ada awal dan akhir gitu. Bahkan Allah kita itu punya rancangannya, punya kehendaknya itu dari alfa, dari awal. Nah, kehendaknya itu dimanifestasikan, dinyatakan dalam waktu ya. Dalam rentang waktu gitu ya.
mulai dari kekekalan, kemudian dijadikan dunia rohani, dunia materi. Inilah gambaran dari kerajaan Allah sebenarnya. Jadi kerajaan Allah itu menyangkut tentang dunia materi dan dunia rohani. Karena dunia rohani seperti bundaran yang ini ya. Yang ini kan dunia rohani ya, surga. Kemudian yang ini dunia materi. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang dunia materi dan dunia rohani gitu ya. Dan semua ini dialah sebagai rajanya gitu ya. Yesuslah sebagai rajanya. Terus kemudian dia berdaulat di semua ini, dia memerintahkan semua ini. Jadi dia bisa memerintahkan baik dunia rohani maupun dunia materi. Itulah Yesus gitu ya. Ya, tapi Yesus, kehendak Allah itu sudah ada daripada mulanya. Pada waktu ada penciptaan bumi, penciptaan isinya bumi, terang diciptakan, cakrawala diciptakan, terus kemudian tumbuhan diciptakan, terus binatang diciptakan, benda-benda langit diciptakan. Itu Roh Kudus pun sudah bekerja gitu ya. Makanya di Kejadian itu baliklah kita menjadikan manusia gitu ya. Di Kejadian 1:26 itu kan menjadikan manusia. Jadi di situ menggunakan kata yang jamak gitu, enggak tunggal gitu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita itu adalah Yesus. Jadi manusia itu dijadikan menurut gambar rupanya. Kalau gambar rupanya Yesus begini, maka manusia itu dijadikan seperti ini gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau misalnya seperti gini DKI 3 gitu ya, maka dibikinnya juga begini gitu ya. Kayak gitu. Kalau begini ya berarti nanti manusia dibikinnya begini. Sama ya. Jadi ini gambarnya, nah kita diciptakan sesuai dengan gambar ini. Itu maknanya. Jadi karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah ada daripada mulanya. Jauh sebelum manusia diciptakan dia sudah ada. Jadi kayak cetakan ya, kalau kayak kita bikin kue kan udah ada cetakannya gitu ya. Baru nanti kuenya dibuat sesuai dengan cetakan kuenya itu. Jadi Yesus itu cetakannya itu. Manusia itu diciptakan menurut Tuhan Yesus itu. Nah, pada waktu penciptaan itu Roh Kudus pun sudah bekerja dari awal. Cuman Roh Kudus itu Allah bekerja secara bersamaan ya. Kalau dalam perjanjian lama itu kita belum melihat karya satu-satu ya, karya Roh Kudus, karya Allah, karya Bapa ya, anak gitu belum terlihat secara terpisah gitu kalau di dalam perjanjian lama. Nah, ini kan ada garisnya. Kalau Yesus ini kan berarti sebelum Tuhan Yesus ini kan perjanjian yang lama ya. Kalau setelah Tuhan Yesus kan perjanjian yang baru. Dan di zaman perjanjian lama ini pekerjaan dari Allah kita itu belum melihat secara terpisah antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi di zaman janji yang baru sudah mulai kelihatan seperti gini ya. Kalau kita melihat jari saya ini kan ini. Kalau kita lihat dari sisi sini terkesannya satu, padahal sebenarnya tiga gitu. Tapi kalau di zaman perjanjian baru kita bisa melihat begini. Jadi tiga gitu ya. Tapi kalau di perjanjian lama seperti ini. Satu, kita belum bisa melihat secara utuh pekerjaan Roh Kudus, Anak, dan pekerjaan. Cuman semua dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan aja, dalam bentuk bayangan-bayangan aja gitu. Walaupun sejak dari Kain itu sudah menceritakan tentang darah kan, itu sebenarnya perumpamaan tentang Yesus gitu. Dulu kan kita pernah belajar sekolah minggu ya, Kain dan Habel ya. Kemudian Kain memberikan persembahan juga, Habel juga memberikan persembahan. Tapi yang berkenan adalah persembahan daripada si Habel gitu kan. Kenapa? Karena persembahan Habel itu ada unsur darahnya gitu. Darahnya bukan karena dombanya itu, binatangnya itu lebih bagus, lebih gemuk, enggak. Karena di dalam persembahannya si Habel ini ada darah, ada unsur darah gitu ya. Darah itu sebenarnya perumpamaan tentang Yesus ini gitu loh. Gitu ya. Jadi pada waktu Habel mati, imannya tetap hidup gitu loh. Imannya tetap hidup. Sekalipun secara fisik dia mati, si Habel itu dibunuh sama si Kain, tetapi imannya tentang darah itu hidup. Pada waktu dia mempersembahkan domba binatang itu sebenarnya sudah menceritakan tentang darah. Yang nanti digenapi di sini. Semua ini tentang darah. Banyak sekali di zaman perjanjian lama tuh orang Israel juga menggunakan darah gitu ya. Oke, jadi saya mau cerita sebenarnya karya
semua ini udah Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu pada waktu zaman janji yang lama, nabi-nabi pun dia bekerja gitu. Dia mengingatkan para nabi, dia mengajarkan para nabi gitu ya. Kenapa pada waktu Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Roh Kudus yang menginspirasikannya. Kalau bukan karena Roh Kudus yang menginspirasikan, dia enggak bisa. Kenapa bisa begitu? Jadi kita lihat kitabnya ya. Jadi kitab-kitab yang ada di Janji Lama itu juga Roh Kudus yang menceritakan itu. Kalau kita baca di di 2 Petrus 1 ya, di 2 Petrus 1. Nah ini. Ya, ini kan ini 2 Petrus 1 ya, kita besarin. Ya, yang terutama gini, ayat 20 ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab ya tidak pernah itu nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, pikiran manusia. Tetapi oleh siapa? Roh Kudus. Ya. Jadi oleh dorongan Roh Kudus, semua kitab-kitab Tuhan Yesus sering mengatakan perjanjian lama itu adalah hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Bahkan sering dibagi menjadi 3. Kalau Tuhan Yesus itu membagi perjanjian lama itu ada kitab Taurat, ada kitab nabi-nabi, dan ada kitab Mazmur gitu ya. Ada Taurat, ada Neviim, ada Ketubim dalam bahasa aslinya ya. Kalau Taurat itu Taurat ya kan. Kalau Neviim itu kitab Mazmur. Ketubim itu Neviim, Ketubim itu kitab nubuatan ya. Nubuatan gitu ya. Ya seperti itu. Nah, jadi semua itu didorong oleh Roh Kudus gitu loh. Makanya Musa pun menulis itu didorong Roh Kudus sudah bekerja gitu. Jadi dari sejak awal ini yang kita tahu ini Roh Kudus sudah bekerja di sini. Dari Musa menulis semua itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sekalipun itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, tapi tentang Yesus, tapi murid-murid orang-orang Yahudi itu banyak yang bukan murid ya, banyak orang Yahudi itu yang tidak mau datang kepada Yesus seperti itu ya. Nah, jadi gitu. Jadi sekali lagi pada waktu Tuhan Yesus datang ke Firman itu menjadi manusia, dia mengajarkan. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus tidak datang dalam bentuk manusia, Allah tidak datang dalam bentuk manusia, dia susah yang ngajar ya. Bagaimana mengajar manusia? Kan nggak mungkin ya, malaikat mengajarkan manusia, aneh juga gitu ya. Manusia yang mengajarkan manusia gitu kan. Kalau binatang kadang-kadang bisa belajar, manusia belajar dari binatang bisa juga sih, kadang-kadang gitu ya. Tapi pada dasarnya Tuhan Yesus menjadi manusia supaya dia juga bisa mengajarkan tentang dia sendiri, pribadinya, dan tentang Roh Kudus kepada manusia juga gitu ya. Jadi mudah diterima kan. Nah, jadi manusia mengajarkan. Yesus itu menanggalkan kesetaraannya. Dia itu kalau di Filipi itu kan dia yang dalam rupa Allah ya. Filipi 2 gitu kan, yang dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraannya. Dia mengosongkan dirinya supaya bisa menjadi sama seperti manusia ya. Seperti itu. Dia menanggalkan kesetaraannya sebagai Allah menjadi manusia. Sehingga lewat kapasitasnya sebagai manusia dia menjelaskan tentang Roh Kudus gitu ya. Jadi Yesus itu pun sebenarnya dia itu pun tidak mengatakan dari dirinya sendiri. Dia tuh mengatakan dari apa yang Bapa suruh dia katakan. Jadi Yesus itu mengajarkan, melakukan ya apa yang Bapaknya perintahkan lakukan gitu. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 12 14 Bapalah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan yang Yesus harus katakan. Jadi Bapak Yesus itu cuma mengerjakan, cuma mengatakan, cuma melakukan apa yang Bapak perintahkan gitu. Dia punya pikiran juga ya, karena Allah kita kan satu ya, dengan 3 pribadi. Dia punya pikiran juga, makanya pada waktu dia disalib itu dia bisa berkata, ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku gitu. Tapi bukan kehendak aku yang jadi, dia bilang gitu. Tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Walaupun dia sebuah pribadi itu kan punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, tapi dia menaruh pikiran, perasaan, kehendaknya tuh di bawah pikiran, perasaan, kehendak Bapa, gitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan sebenarnya baik dia dibaptis, baik dia mengajar, baik dia itu berkata-kata, baik dia itu mengatakan, itu semua atas perintah Bapa. Makanya pada waktu dia mengatakan jangan kemana-mana, ya,
sebelum kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu perintah Bapa. Perintah Bapa itu kan sifatnya itu rohani ya. Sifatnya kekal gitu. Dan sifatnya universal. Jadi firman Tuhan itu sifatnya itu sifatnya universal, berlaku buat siapa saja. Sejauh itu manusia gitu ya. Sejauh itu manusia itu firman-Nya itu kekal. Makanya tidak dibatasi oleh ruang tempat waktu. Oleh karena itu perkataan firman pada waktu mengatakan diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi itu bukan cuma buat murid, buat kita ya. Makanya murid Yesus itu mulai dari sejak dia datang sampai sekarang kita pun adalah murid Yesus gitu. Bukan hanya sebatas murid Yesus yang 12 itu. Setelah itu 70, setelah itu 120, terus kemudian 500 gitu ya. Kemudian 3000, ada 4000 pada waktu Petrus khotbah. Bahkan sampai ke kita sekarang. Perintah yang sama. Kita pun akan diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Begitu penting itu. Bayangkan ya, kita diperlengkapi oleh satu pribadi dari Allah. Pribadi dari Allah yang menjadikan semesta alam ini. Pribadi dari Allah yang memerintahkan semua dunia ini. Baik dunia kelihatan maupun dunia yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu saking dia mengasihi kita, dia itu memerintahkan kita, dia perlengkapin kita gitu oleh Roh Kudus. Satu pribadi Allah itu diam di dalam kita, tinggal di dalam kita, selama-lamanya di dalam kita, dan tidak keluar masuk gitu. Dan memateraikan kita, maka judul kita tuh seal ya. Kita dimateraikan. Pada waktu kita dimateraikan itu, dia tinggal di dalam kita, Allah di dalam kita, tinggal di dalam kita. Kalau di zaman perjanjian lama itu tidak ada satu orang pun yang didiami oleh Allah. Mereka itu, Allah itu tidak masuk ke dalam satu orang pun di dalam jemaat perjanjian lama. Gak ada yang dimasukin ya. Karena syarat untuk Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk ke dalam manusia, itu firman harus menjadi manusia, mati, bangkit, naik surga gitu. Baru Roh Kudus itu masuk ke dalam manusia. Kalau firman atau Yesus itu tidak mati, bangkit, naik ke surga, itu Roh Kudus nggak masuk ke dalam manusia. Makanya itu kejadiannya setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Ya, itu yang dikatakan Bapa yang perintahkan Yesus untuk mengatakan apa saja yang harus dia katakan. Bahkan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid gitu ya, itu juga perintah dari Bapa. Yesus yang mengatakan. Jadi penting ya, kita jangan berpikir menjadikan murid itu cuma orang lain. Justru yang paling penting kita jadikan murid itu keluarga kita dulu. Ya, kita sibuk memuridkan banyak orang, tetapi keluarga kita nggak kita muridkan. Padahal keluarga kita tuh penting banget loh. Keluarga kita harus kita doakan juga, mulai dari orang tua kita, mulai dari saudara-saudara kita, sampai generasi kita, ya. Itu kita harus doain mereka. Kalau bisa menjadi murid Yesus semua ya. Terus kemudian kalau bisa, kita doakan supaya mereka juga diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi hikmat gitu ya. Bahkan kalau kita diperlengkapi ya, itu luar biasa sekali ya. Ya, Tuhan berkata untuk memberi perlakuan yang berbeda kepada Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus ini penting sekali. Dia satu pribadi Allah yang mau tinggal di dalam kita. Kita ini debu tanah sebenarnya. Bagaimana ya Allah yang menciptakan itu mau tinggal di dalam kita gitu, Roh Kudus itu. Makanya diwanti-wanti. Orang tua kita, kalau papa saya waktu meninggal, dia pesannya ini. Sungguh alangkah indahnya jika saudara hidup diam bersama dengan damai gitu ya. Itu Mazmur 133. Jadi dia sejak dari dia masih sehat sampai dia sakit, itu aja dia pesenin gitu loh ke anak-anak generasinya. Sungguh alangkah indahnya jika saudara hidup bersama dengan rukun gitu ya. Nah itu dia pesenin terus sampai dia mati pun tetap itu aja. Jadi dia warisin firman sebenarnya, warisin iman kepada kita sebagai generasinya. Dan itu terus saya teruskan aja ke generasi semua gitu ya. Jadi kita pun begitu. Ya, jadi perlakuan yang berbeda karena satu pribadi, jadi kita pun harus memberikan respect. Roh Kudus itu mengajarkan tentang Tuhan Yesus itu yang mengajarkan langsung loh. Dia itu dosennya yang mengajarkan tentang Roh Kudus. Yang lain-lain belum pernah mengajarkan.
Ada banyak kitab-kitab di zaman penyelam, tapi tidak ada yang menjelaskan secara detail, tapi dalam bentuk perumpamaan ya, dalam bentuk gambaran aja, tapi yang jelas-jelas mengajarkan secara langsung tentang Roh Kudus, Roh kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Matius 12:32 mengatakan seorang dapat diampuni karena menentang. Begitu pentingnya, Yesus ditentang, itu masih bisa diampuni, tapi kalau Roh Kudus itu tidak ada pengampunan katanya. Ya, begitu pentingnya. Jadi kalau misalnya seseorang nih, saya mengedifikasi, kalau saya boleh ditentang kata Tuhan, tapi kalau Roh Kudus jangan. Nah, itu begitu pentingnya ya. Tuhan Yesus itu bahkan dianiaya, disiksa, bahkan dia dilodahin, dicela. Dia bisa mengampuni. Tetapi Roh Kudus jangan katanya gitu. Roh Kudus karena Roh Allah itu pribadi Allah yang ada di dalam kita. Jadi Roh Kudus pada waktu diberikan kepada kita itu berdiam di dalam kita itu pasti dengan maksud kita harus mulai bertanya apa selanjutnya gitu loh. Setelah Roh Kudus ada di dalam kita, what next-nya itu apa gitu? Apakah cuman buat didiamkan saja di dalam kita gitu kan? Pada waktu kita dikasih, diperlengkapi, terus apa selanjutnya? Supaya kita dimampukan kan diperlengkapi itu ya. Jangan bukan untuk didiamkan gitu ya. Kira-kira gitu. Yohanes 1 Yohanes 5 ini. Demikian dengan tegas mengatakan dosa yang dapat diampuni dan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus ya. Nanti kita belajar menghujat Roh Kudus itu kayak gimana gitu ya. Sebelum menghujat juga ada menentang Roh Kudus juga ada. Sebelum menentang Roh Kudus ada juga mendukakan juga. Terus ada yang mengabaikan juga Roh Kudus, gitu ya. Roh Allah di dalam kita udah diabaikan, sudah diabaikan. Padahal Tuhan itu memberikan Roh Kudus itu lewat pencurahan darah gitu loh. Dia harus berkorban nyawa gitu loh, supaya memberikan Roh Kudus kepada kita. Banyak manusia mengabaikan, nggak begitu penting. Ya, diabaikan. Padahal Tuhan Yesus yang menjadikan alam semesta ini, dia rela mati gitu. Langkain mayatku gitu kan. Artinya apa? Dia mati gitu supaya bisa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai manusia gitu. Nah, alangkah sayangnya gitu ya kalau sampai pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus sudah diajarkan, dikasih lagi. Terus kita mengabaikan. Terus kita mendukakan. Terus menghujat lagi. Bahkan menentang lagi gitu kan. Jadi tidak menentang, kita tidak menghujat, itu peringatan kepada kita. Memang ya dulu kita memang nggak ngerti ya, tapi setelah kita belajar kita harus ngerti ya. Ini jangan lagi kita mungkin karena memang itu ya iblis itu gitu. Pada waktu firman dikasih itu dia ambil tuh firman ya. Benih itu ditabur di tanah itu dia makan firman, dia ambil supaya firman tuh nggak tumbuh di dalam kita. Sehingga kita sering sekali mengabaikan. Kita sering sekali mendukakan juga ya. Nah, tapi setelah kita ngerti firman, kita tangkap terus kemudian kita tinggalkan. Itu ya Matius 12 jangan menentang, 1 Yohanes 5 juga jangan menghujat Roh Kudus gitu ya. Barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu siapa? Firman yang dia katakan itu. Jadi Tuhan Yesus pada waktu mengatakan jangan menentang Roh Kudus gitu ya, bilang begitu kan. Tapi kalau kita menentang, firman itu akan menghakimi kita sendiri langsung. Jangan mendukakan Roh Kudus, dibilang tadi kan. Pada waktu kita mendukakan, firman itu langsung menghakim. Firman itu yang menghakimi kita nantinya, ya. Ya. Terus taatlah kepada Roh Kudus. Pada waktu kita taat firman itu nanti. Jadi ketidaktaatan terhadap Roh Kudus tidak berarti itu keselamatan dibatalkan ya. Bukan berarti itu Roh Kudus pada waktu dia memateraikan itu shield itu. Bukan berarti kalau kita mendukakan, kita menolak, menentang itu kita kehilangan keselamatan, tidak juga ya. Tetapi kita tidak bisa dibaharui lagi dengan itu. Artinya tahu ya, tidak dibaharui sekali lagi. Penghujatan terhadap Roh Kudus tidak bisa dihapuskan, tapi bukan berarti kita tidak selamat, ya. Bukan berarti kita tidak selamat. Persoalan keselamatan itu persoalan hubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ya. Persoalan dengan Roh Kudus adalah mengequip kita. Misalnya gini ya, pada waktu kita diperlengkapi dengan karunia kesembuhan, terus kita nggak melakukannya, kita tidak ada dibaharui lagi dengan karunia itu. Gitu ya. Kita tidak melakukan itu, kita tidak dibaharui lagi dengan itu. Itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak mengerjakan itu terus kita nggak selamat, gitu enggak. Ya. Jadi kita harus paham ini ya. Kamu nggak menginjil, kamu nanti berdosa terus ke neraka enggak? Ya, bukan begitu.
Tapi bukan berarti kita tidak menginjil, ya, ngerti ya? Kita tidak menyembuhkan orang sakit, kita tidak mengusir setan gitu. Karena karunia-karunia itu diberikan kepada kita. Kita diperlengkapi. Kita diperlengkapi dengan karunia. Ada yang diberikan karunia untuk menasehati, gitu kan? Ada yang diberikan nanti karunia untuk mengajar. Saya diberikan karunia itu rupanya ya. Setelah berpuluh-puluh tahun saya baru sadar karunia yang Tuhan kasih itu ini, gitu, ngajar gitu ya. Suruh belajar dulu rupanya. Setelah belajar sekuat-kuatnya gitu ya, baru kamu tak pakai untuk mengajarkan gitu ya. Nah, gitu. Tanpa sadar sih. Jadi kalau kita tuh dikasih semua talenta. Jadi ingat ya, semua pada waktu kita menjadi orang percaya dikasih talenta. Ada yang menjadi praise and worship, ada yang menjadi pendoa, ada dikasih talenta. Ya, dikasih talenta. Kerjakan aja talenta itu, walaupun talenta itu sederhana gitu ya. Mungkin kita diberikan untuk memerhatikan orang, ya udah kerjakan itu. Karena pada waktu kita dikasih talenta itu, kita tekun, kita asah terus gitu loh. Kita asah terus talenta itu. Diasah, suatu saat talenta itu terpakai, membuahkan hasil, berbuah gitu loh, talenta itu, ya. Jangan seperti orang yang dikasih satu talenta itu kemudian disimpan di mana? Ditanam di tanah, nggak dipakai. Satu talenta itu saya pelajari, satu talenta itu isinya 34 kg emas loh. 34 kg. Kalau talenta itu dihitungnya dengan emas atau dengan perak. Kalau zaman raja-raja itu dihitungnya dengan emas. Tapi setelah pada zaman Tuhan Yesus talenta itu dihitungnya dengan perak, gitu ya. Kalau kita anggaplah dihitung dengan perak. Jadi satu talenta itu 34 kg perak. Ya, kalau dihitung dengan rupiah itu 60 miliar sampai 70 miliar gitu ya. Kalau orang kerja zaman Tuhan Yesus 1 dinar katanya gitu kan? 1 dinar. Sehari ya gitu ya. Jadi itu orang kalau ngumpulin duit segitu, itu kerja selama katanya 20 tahun. 20 tahun itu kerjanya gajinya ditabung aja. Jadi kalau makan pagi di tempat tante gitu ya, makan siang di tempat om gitu ya, makan malam di tempat kondangan gitu kira-kira. Jadi gajinya disimpan aja terus gitu ya sampai 20 tahun begitu. Makan tempat teman, tempat om, tempat. Jadi uangnya disimpan 20 tahun. Nah, itu satu talenta kira-kira gitu. Nah, satu talenta itu disimpan gitu. Itu besar gede banget gitu ya. Jadi harus diberdayakan. Kalau Tuhan memperlengkapi kita dengan satu talenta, diupayakan gitu, dikerjakan. Nah, di sini di mana di wadahnya? Di LOF. Di LOF ini kan di tempat kita, di FGB juga, di mana di tempat persekutuan kita. Semua orang punya perannya masing-masing. Semua orang punya callingnya masing-masing. Semua punya talentanya masing-masing. Ya, kerjakan talenta itu. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi kita nggak mengatakan tangan kamu enak ya, kaki kamu enak ya, atau mulut kamu enak ya makan mulu gitu ya. Aku yang capek jalan gitu ya. Nggak begitu. Tapi kita semua satu tubuh Kristus yang saling mendukung. Bahkan kadang-kadang tubuh nggak ada, kaki nggak ada pun tangan dipakai buat jalan gitu ya. Ada yang itu nik fisik gitu ya. Dia nggak ada kakinya, dia nggak ada tangannya ya, tangan cuma separuh aja gitu. Tapi dia menggunakan badannya jadi kaki gitu loh. Dia menggunakan mulutnya jadi tangan gitu. Dia menggunakan semua bagian tubuhnya. Nah, segitu juga di kumpulan kita, di komunitas gitu ya. Jadi kaki, kadang-kadang kaki gitu, pimpinannya sakit gitu. Ya udah, kita yang jadi kepalanya gitu. Kadang-kadang kakinya kita sakit. Ya udah, saya bantu jadi kaki. Itu solidnya itu. Tubuh Kristus itu di rumah gitu ya. Sekalipun kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, tubuhnya yang jadi kaki. Kita yang jadi semua. Saling solid, saling mendukung. Nah itu, Tuhan itu memperlengkapi supaya kita menjadi tubuh Kristus yang sempurna di dalam komunitas kita ya. Jadi ya seperti itu. Ketidaktaatan terlalu berarti bukan berarti dibatalkan ya. Kita nggak jangan diancam-ancam kayak gitu ya. Terus nanti kamu kalau nggak melayani kamu nanti ke neraka, enggak ya. Tapi kita kehilangan karunia, talentanya itu nanti dikasih kepada orang lain loh. Padahal Tuhan sudah memperlengkapi kita, tapi kita nggak ngerjain. Akhirnya apa? Talentanya satu itu diberikan kepada orang yang punya 5 talenta gitu. Jadi padahal kita sudah dikasih perlengkapan, sudah dikasih amunisi gitu untuk melayani Tuhan. Karena nanti pada waktu kita mengerjakan pelayanan kita, itu dampaknya nanti sampai kepada kekekalan. Bukan sekarang ini. Kalau kita punya keahlian, misalnya keahlian matematik, kita bisa jadi guru matematik kan, terus kita dapat gaji supaya dapat makan kan, supaya dapat membiayai kehidupan hari-hari selama 70 tahun.
Tetapi kalau talenta yang Tuhan kasih itu dampaknya sampai kehidupan kekal gitu. Sayang ya kalau kita sudah dikasih talenta kita nggak pakai, padahal itu berguna buat kita nanti. Karena pada waktu kemuliaan nanti, pada waktu kebangkitan nanti, kita itu yang menjadi jubah kemuliaan kita itu adalah perbuatan-perbuatan kita loh. Perbuatan-perbuatan kita seturut dengan firman Tuhan, bukan perbuatan kita yang di luar firman ya. Pada waktu kita taat dengan firman, itulah perbuatan-perbuatan kita yang akan menyertai kita nanti pada waktu penghakiman terakhir, gitu ya. Makanya semakin banyak aja kita mengerjakan itu lebih bagus, karena jubah kemuliaan itu nanti akan itu ya. Seorang dapat diampuni karena menentang anak manusia, tetapi ia tidak dapat diampuni jika dia menentang Roh Kudus, ya. Itu ya. Tadi udah ya. Oke. Jadi Roh Kudus itu pun karena sebuah pribadi, dia pun bisa merasa malu juga. Masa Allah yang dari kita tuh malu gitu ya, kita permalukan gitu loh. Waduh, gimana ya kalau Allah yang di satu pribadi Allah, Roh Allah ada di dalam kita, yang diberikannya lewat kematian, kita permalukan. Gitu ya. Nah, itu yang kita diingatkan. 1 Korintus 3:16 mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi kita nih udah jadi baitnya Allah. Zaman perjanjian lama tidak satupun manusia itu jadi baitnya Allah. Baitnya Allah itu di zaman perjanjian lama itu yaitu bait Allah yang buatan tangan manusia, buatan Musa itu, ya, bait Allah yaitu. Kemudian setelah bait itu, kemudian Salomo juga membangun bait Allah ya, bait Allahnya yaitu. Jadi Allah berdiam di dalam bait Allah yang Musa, yang Salomo itu. Tapi itu juga lewat para malaikatnya, bukan Allah sendiri gitu loh. Para malaikat yang dititipkan namanya tinggal di situ. Tetapi kita, Tuhan bilang ini rombak semua ini. Kebiasaan tradisi yang ada bait Allah itu dirombak semua, aku akan bangunnya dalam 3 hari. Jadi Tuhan Yesus merubah bait Allah itu yang tadinya bangunan sekarang menjadi kita. Itu 3 hari dia bilang dia akan rombak itu. Lewat apa? Proses kematian dan kebangkitannya, gitu ya. Kalau dia cuma mati, kita tidak bisa menjadi bait Allah. Tetapi dia harus bangkit gitu. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga, baru kita bisa menjadi bait Allah. Tanpa kematian, kebangkitan itu kita tidak bisa menjadi bait Allah. Itu prosesnya, dan kita sudah menjadi bait Allah. Prosesnya itu ruwet sebenarnya. Dan prosesnya itu sangat sangat besar sekali lah. Tapi kita mempermalukan dia, mendukakan dia gitu ya. Kita harus membuat Roh Kudus itu seperti di rumah sendiri gitu. Ya, seperti di rumah sendiri. Misalnya kita ada tamu gitu ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kan kalau tuan rumah yang baik tuh, ya udah anggap aja rumah sendiri lah gitu, dia bilang gitu kan. Tapi kalau enggak kan kita dipelototin mulu gitu kan. Mau tidur susah, tidur nggak bisa tidur gitu kan. Mau makan juga nggak enak, mau ke dapur makan di sini pantas nggak ya? Mau mandi juga kan nggak enak ya. Kalau kita bertamu misalnya ke tempat keluarga gitu ya, liburan anak-anak kita lah liburan ke tempat saudara kita jauh. Terus kemudian tidak diperlakukan seperti anaknya gitu, seperti orang asing, kan dia bingung mau makan gimana, mau ini gimana, mau mandi gimana, dia kagok sendiri, bingung gitu, ya kan, merasa nggak nyaman, pengennya pulang aja lah gitu ya, ke rumah sendiri lebih enak kan, kita di rumah sendiri lebih enak, lebih nyaman daripada di rumah orang lain gitu kan. Nah, semua seperti itu, kita ini udah jadi baitnya Allah gitu, dia kita bikin nggak nyaman di rumah dalam kita gitu loh, seperti tinggal di tempat numpang aja Tuhan di rumah kita, di dalam bait kita. Kita perlakukan seperti itu. Lu numpang nih, bayar kosan gitu, enggak gitu ya. Ya, kita berhenti mentaati, mendukakan ya. Kita tidak membuat dia merasa nyaman di dalam kita. Berhenti. Padahal dia sudah mau diam di dalam kita. Wah, rendah hati sekali ya Allah mau diam di dalam kita itu. Aduh. Allah mau yang menjadikan alam semesta ini diam di dalam kita, gitu loh. Terus kita nggak bikin nyaman. Ya, nah, tidak mentaati, berhenti mentaati itu mendukakan sebenarnya. Pada waktu Roh Kudus ada di dalam kita, dia memimpin kita, dia menjadi konselor kita, dia menjadi penasehat kita, dia menjadi mentor kita, dia menjadi penuntun kita. Allah sendiri itu, Allah besar itu jadi mentor kita. Kita punya mentor di bumi aja sudah kayaknya seneng banget ya. Sekarang mentor yang menjadikan bumi ada di dalam kita gitu loh. Kita harus bikin Roh Kudus itu senyaman mungkin di dalam kita. Kita taat setaat mungkin, ya.
Berhenti mentaati itu mendukakan. Berhenti mentaati itu menghujat. Berhenti mentaati itu mendukakan Roh Kudus. Ya, seperti itu. Pada waktu Tuhan ajar kita, jadilah muridku, kasih tahu ini orang. Ceritakan tentang Yesus. Nah, kita taat aja. Roh Kudus datang ke rumahnya sendiri. Ya. Dia merasa malu kalau ditolak gitu loh. Kalau kita tolak sedikit saja, kita aja di rumah orang ya. Saya boleh pakai kamar mandinya? Enggak boleh. Pasti kan kita malu ya. Malu kan. Kita diajak diundang ke rumah. Boleh nggak saya makan di meja makan? Nggak boleh, kamu nggak boleh makan di meja makan. Kamu makannya di sini. Kan malu ya kita ya. Aduh, kayaknya muka jatuh kayak gimana gitu ya. Kalau bisa pergi aja deh sekarang ke Roh Kudus gitu. Tapi Roh Kudus nggak mau pergi, dia sudah menjanjikan, aku nggak pergi. Coba bayangkan gitu. Kalau kita sih gampang tinggal pergi aja, gitu kan? Emangnya gue pikirin gitu ya. Kalau Roh Kudus enggak, karena dia sudah menjanji. Kalau dia berkata, dia menepati gitu. Pada waktu dia memateraikan kita, dia tidak keluar masuk gitu loh. Tapi kita sering mendukakan dia, gimana rasanya gitu ya? Kalau bisa dia pergi sebenarnya, tapi dia sudah punya komitmen. Dia sudah punya janji kepada kita. Pada waktu dia memateraikan kita, dia memperlengkapi kita, dia nggak keluar masuk. Dia tinggal di dalam kita sampai kita mati gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah punya komitmen, dia sudah diberi lewat tubuh dan darah Yesus. Kemudian kita bikin malu gitu loh. Kita permalukan. Kita tolak kehendaknya, kita tolak nasihatnya, kita tolak bimbingannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah diajar Roh Kudus kali ini, kita jangan mempermalukan dia, jangan membuat Roh Kudus malu yang sudah memateraikan kita ya. Ini kondisinya. Pada waktu kita menjadi orang percaya, seperti ini situasinya. Ya, kita menerima tubuh dan darah Yesus. Pada waktu kita ini bisa loh, orang ke neraka bisa setelah ini, bisa. Pada waktu dia menolak tubuh dan darah Yesus, dia bisa. Tidak ada penghapusan dosa lagi buat dia. Kalau ini kita diberikan tubuh dan darah Yesus. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tugasnya Tuhan Yesus adalah memberikan tubuh dan darahnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa lanjut ke sini. Kalau ini adalah tidak datang dengan tubuh dan darah, tetapi dia Roh Ilahi yang memperlengkapi kita. Nah, itu bedanya, ya. Kalau Tuhan Yesus dia memberikan tubuh dan darahnya supaya kita yang berdosa, kalau kita makan tubuh dan darahnya, maksudnya makan firman-Nya, kita menjadi orang benar, dibenarkan, kita mendapat hidup yang kekal. Tapi lanjut, kita diberikan Roh Allah itu sendiri. Masuk, dimateraikan, di-seal kita. Dia tidak keluar masuk. Kalau orang di zaman perjanjian lama, Roh Kudus bekerja, tapi dia di luar. Makanya dia bisa come and go kepada seseorang, ya, kepada Musa come and go. Urapannya bisa hilang, kepada Saul bisa hilang juga, ya. Tapi dia tidak masuk. Tapi begitu dia masuk, dia memateraikan, dia seal kita. Jadi dia nggak keluar masuk lagi. Kalau kita dikasih talenta, diperlengkapi sama Roh Kudus, kerjakan itu. Karena itu nanti buat kemuliaan. Tapi kalau kita nggak taat, sama aja kita mempermalukan dia yang ada di dalam kita tadi. Tadi kan kita menolak tuntunannya, itu sudah mempermalukan dia sebenarnya. Sama seperti pada waktu kita bertamu di rumah orang tadi ya. Kita ditolak saja sudah malu, minta ampun. Nah, gimana Roh Kudus? Gitu kan? Roh Allah. Sebenarnya kita nggak ada artinya sama Roh Kudus ya. Roh Kudus itu Allah yang menjadikan semesta gitu loh. Tinggal di dalam kita permalukan gitu loh. Aduh. Kita jangan kalau setelah kita tahu materi ini, kita jangan mempermalukan, jangan menolak dia lagi. Tidak ada pengampunan di dunia ini atau di dunia akan datang untuk dosa yang menghujat Roh Kudus. Jadi menolak tadi bisa sampai mengabaikan, bisa sampai menentang, bisa sampai menghujat. Dan tidak ada pembaharuan lagi atas itu. Kalau yang saya bilang tadi, bukan berarti ke neraka ya. Tapi tidak ada pembaharuan. Diselamatkan sih diselamatkan nanti, tapi seperti dari dalam api. Tidak ada kemuliaannya. Yang ada cuma penyesalan. Mau gak kita diselamatkan? Tidak ada kemuliaan. Compang-camping. Seperti orang gak ada jubah kemuliaan.
akhirnya apa, menyesal, kenapa dulu aku dikasih talenta itu nggak aku kerjain ya gitu loh. Yang ada cuma penyesalan dan penyesalan. Udah nggak ada kesempatan kita itu bekerja dengan talenta kita saat kita masih hidup. Ya, kalau kita sudah meninggal ya udah nggak ada kesempatan lagi. Ya udah, itulah posisi terakhir kita nanti pada waktu penghakiman terakhir ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, kita pernah mengecap karunia, ada karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia mengusir setan gitu ya, karunia menasehati, karunia mengajar, karunia macam-macam. Makanya saya kadang-kadang nggak tahu, saya kalau dikasih karunia mengajar, saya belajar aja. Suatu saat juga dipakai Tuhan apa yang diajarin gitu ya. Saya nggak tahu, saya nggak harus nunggu saya pada waktu besok diminta khotbah baru saya belajar, enggak. Kapan ada waktu saya belajar aja gitu. Belajar aja firman. Udah, saya lagi bikin juga tentang kerajaan surga 14 perumpamaan, 14 perumpamaan itu kan. Saya lagi rangkum, saya bikin PowerPoint-nya. Saya nggak tahu, saya sedang tidak disuruh khotbah itu kan. Tapi saya namanya pengajar ya belajar. Ya, seperti kita membuat apa ya? Kalau di perumpamaan itu saya jadi ingat seorang yang menimbun harta yang ditimbul di mana, di gudangnya, di dalam di kirbat yang ada di gudang gitu ya. Jadi seperti itu, kita mengumpulkan apa yang Tuhan percayakan, kita pelajari. Misalnya kita menasehati, berarti apa? Kita yuk belajar yuk bagaimana cara nasihatin orang gitu kan. Cari tahu bagaimana cara nasihat. Kalau menasihati orang itu apa yang dinasihati, mungkin gitu kan. Terus kalau misalnya kita dipercaya dan diberikan karunia untuk apa ya? Untuk memperhatikan orang. Oh, bagaimana cara memperhatikan orang dengan baik? Belajar itu, cari tahu gimana caranya. Gitu ya. Nah, jangan tunggu jadwalnya memperhatikan baru gimana nih? Gimana bingung. Pada waktu kita dikasih karunia untuk berdoa, ya belajar bagaimana kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Cari materi tentang berdoa. Bagaimana saya harus berdoa? Lihat video-video tentang saya bagaimana harus berdoa, gitu kan? Kira-kira gitu. Jadi self assessment gitu loh. Tuhan udah perlengkapi karunia, gali lagi. Kayak apa ya? Kayak pisau kalau diasah terus nanti jadi tajam dia. Suatu saat pisau itu kepake gitu. Pada saat itu. Nah, itulah kita ya. Yang pernah mengecap bagiannya dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan kan tidak datang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Jadi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Jadi pada waktu kita menerima karunia, kemudian kita tinggalkan itu, kita berabaikan itu, tidak akan dibaharui sekali lagi katanya. Ya. Jadi apa? Ya udah, kejar karunia berikutnya. Talenta kedua. Kalau talenta kedua pun diabaikan, kejar lagi. Kan 1 Korintus bilang kalau kita sudah mengabaikan yang pertama, kita tidak akan dibaharui lagi dengan itu. Maka cari lagi karunia yang baru ya. Nah, seperti ya. Kita targetnya berapa menit ya? Biar nanti kita doa ya. Tidak ada pengampunan di dunia ini atau dunia yang akan datang untuk dosa yang menghujat. Membedakan menghujat dan kudus dan berkata-kata menentang Roh Kudus. Menentang Roh Kudus artinya tidak taat. Ya. Ada seorang anak disuruh, mari ikut ke dalam, seorang bapak ajak anaknya untuk mengerjakan gitu ya kebun anggurnya, tapi dia nggak mau taat. Ya, dia nggak menentang, dia tidak taat. Tetapi yang anaknya si bungsu itu dia bilang enggak, tapi dia pergi juga gitu kan. Tapi dia ngerjain, artinya dia taat kepada bapaknya ya. Jadi persoalannya tidak taat itu menentang. Tidak taat itu menentang. Menentang itu bersifatnya tidak taat atas dorongan Roh Kudus. Itu dari internal kita. Sedangkan menghujat itu bersifat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Misalnya itu ada orang yang punya apa ya? Contohnya begini. Seseorang punya karunia berbahasa roh misalnya gitu ya, diberikan. Kemudian satu orang dia menghalangi pekerjaan itu. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, dia bilang begitu. Orang berdoa itu bukan pekerjaan Roh Kudus, dia bilang. Itu termasuk yang bersifat menghujat tadi. Misalnya seorang menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Roh Kudus. Dia bilang itu menyembuhkan orang sakit dengan setan, dia bilang begitu ya. Bukan karena Roh Kudus. Nah, itu menghujat. Jadi itu sifatnya menghujat. Jadi kalau menentang itu dalam diri kita sendiri, kita menentang. Tapi menghujat itu kita menghina orang lain melakukan karunia-karunia Roh Kudus. Itu menghujat. Ya. Jadi kita mendingan terhindar dari dua ini ya. Pertama terhadap diri kita sendiri, maupun kalau orang lain misalnya, kita jangan, mendingan diam aja lah. Ya kalau orang itu karena didorong oleh Roh Kudus, kalau dia didorong oleh Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus ya. Menghujat pekerjaan Roh Kudus kan gitu kan. Nah, seperti itu ya.
Jadi bagus kita silent aja, kita nggak usah. Kadang-kadang ada hamba Tuhan dia melakukan ini, dia menghalangi pekerjaan Roh Kudus, menghujat gitu loh. Jadi orang menyembuhkan roh sakit itu nggak benar gitu loh, gitu. Nah, seperti gitu. Padahal dia menyembuhkan roh sakit mengikuti perintah Tuhan, gitu kan? Menumpahkan tangan, mengusir setan mengikuti perintah Tuhan. Nah, jadi dikatakan itu bukan pekerjaan murid Yesus, kayak gitu ya. Itu pekerjaan dokter, dia bilang gitu kan? Padahal firman Tuhan mengatakan murid Yesus pun menumpahkan tangan orang sakit sembuh, gitu loh, gitu kan? Nah, seperti itu. Itu termasuk Roh Kudus adalah satu pribadi ya. Kita tadi udah bicara ya, Roh Kudus satu pribadi. Kita next ya, kita sedang Bapa, Anak, Roh Kudus tanpa hierarki, sama setara itu semua. Kayak tubuh, jiwa, dan roh saya. Tubuh saya yang bisa kelihatan, roh saya di dalam, jiwa saya di dalam juga nggak kelihatan, tapi yang kelihatan tubuh. Tapi itu satu. Nah, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, seperti itu ya. Jadi pada waktu terpisahkan tubuh, jiwa saya itu, saya udah bukan dibilang lagi sanggam gitu, pasti dibilang udah jasad gitu, udah mayat gitu ya. Tapi pada waktu dia bersatu maka disebut sanggam. Nah, Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kali ada 3 pribadi dalam satu. Rasul Paulus berkatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Murid-murid pun menjelaskan begitu ya, tanpa hierarki. Allah yang tinggal dalam kita itulah Roh Kudus. Anak menyatakan kehendak Bapa melalui kehidupannya. Kemudian itu disaksikan oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang menyaksikannya. Jadi apa saja yang dikerjakan anak, Roh Kudus yang menyaksikannya, Roh Kudus yang mengingatkan, mengajarkannya. Ya, Yesus nama 3 pribadi tinggal dalam kita, diri kita, nama Yesus ya, sebagai Roh Kudus. Jadi nama Yesus tinggal dalam kita sebagai Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan satu ya. Maka namanya siapa? Yesus. Jadi nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus itu Yesus. Nama Yesus ada di dalam kita lewat siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus diutus di dalam nama Yesus. Nah, itu benang merahnya kita harus tahu. Matius 1, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Immanuel. Dia sudah mengatakan Immanuel. Yesus ada di dalam kita. Ya. Artinya apa? Immanuel itu bukan Allah beserta kita ya loh. Ya, bisa beserta kita, tapi yang lebih dalam dari itu adalah di dalam kita. Christ in you artinya Immanuel itu. Kalau berada beserta itu kan bisa di depan, bisa juga di samping kita ya, bisa kan? Bisa di belakang. Tetapi kalau di dalam kan nggak mungkin di samping, tapi udah pasti beserta kan? Nah, seperti itu. Allah di dalam kita. Nama Allah Yesus berarti itu keselamatan. Jadi kalau nama Allah di dalam kita, keselamatan ada di dalam kita gitu. Caranya nama Yesus ada di dalam kita lewat siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita memateraikan itu, itulah nama Yesus ada di dalam kita. Karena Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus. Nah ini Yohanes 17. Nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Anak itu siapa? Yesus maksudnya. Kemudian diberikan kepada kita sebagai orang kudusnya. Ya, nama Bapa diberikan kepada anak, kemudian diberikan kepada kita. Itulah nama Yesus. Jadi di dahi kita ini, kalau kita jadi orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus, ada nama Yesusnya. Ya, ada nama Yesusnya. Kita nggak bisa lihat, tapi yang bisa lihat itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan melihat semua di dahi kita ini ada namanya. Nama Bapanya, nama anaknya. Itulah nama Yesus dalam kita. Itulah nanti yang pada waktu sangkakala terakhir berbunyi, yang ada namanya saja yang terangkat nanti. Yang tidak ada namanya tidak terangkat. Ya. Yohanes 14 menyebutkan Parakletos gitu ya. Dia penolong. Artinya penghibur. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Dia diutus oleh Bapa dalam namaku. Coba perhatikan. Yesus bilang, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam namaku. Yang ngomong Yesus. Berarti dia diutus dalam nama Yesus. Padahal nama Yesus di Yohanes 17 adalah nama Bapa yang dikasihkan kepada Yesus. Anggap ya, Yohanes 17 bilang nama Bapa diberikan kepada Yesus. Kemudian Yesus bilang, kamu diutus di dalam namaku. Roh Kudus itu. Berarti Roh Kudus diutus dalam nama Yesus. Kemudian nama Yesus masuk ke dalam kita. Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, ada nama Yesus di dalam kita. Nah, itu penting sekali tuh. Ya. Jadi nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus itu sama, Yesus. Yesus itu
tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia mengatakan apa yang Bapa katakan. Yohanes 12 itu kan. Yes, Yohanes 7:16. Ajarannya Tuhan Yesus juga tidak berasal dari diri dia sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Ya, yang dia katakan, yang dia ajarkan, yang dia lakukan itu semuanya itu Bapa yang beritakan. Ya. Jadi kalau dia Tuhan Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus, itu sebenarnya Bapa yang suruh dia ajarkan. Yohanes 16, apabila Roh Kudus datang, dia akan memimpin mereka semua ke dalam apa? Kebenaran, dia bilang gitu. Dia bukan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia dengar, itu yang dia katakan. Ya. Coba kita baca ayatnya. Yohanes 16 ya. Yohanes 16 ayat 13. Ini kan? Ini ya. Kita coba usahakan agak. Apabila ia datang, nih ya, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia memberikan kepadamu hal yang. Ya, ia memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya dari pada siapa? Padaku. Daripada siapa ini? Padaku. Siapa akunya? Yesus gitu. Ya, jadi Roh Kudus pun dia cuma memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus gitu loh. Ya. Padahal Yesus memberitakan apa yang diterimanya dari Bapa. Jadi mereka satu ya. Sekalipun mereka punya pribadi gitu loh. Nah, gitu. Jadi kayak gitu urutannya. Jadi ya, kalau jadi Roh Kudus tidak mengatakan begini, kita jangan berdalih-dalih begini. Roh Kudus bilang kamu harus kawin sama aku gitu. Enggak ada itu ya. Itu enggak ada begitu. Karena Roh Kudus itu memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Ada enggak pernah Yesus mengatakan, si A kamu kawin sama si B? Enggak ada itu. Ya. Jadi kita harus ingat ini. Setelah kita tahu firman, kita enggak melakukan itu. Roh Kudus mengatakan, saya harus jadi pimpinan di sini. Itu aja. Enggak juga ya. Karena sifatnya firman Tuhan itu universal, buat siapa saja, bukan buat satu orang, tapi buat universal. Dan Tuhan Yesus kan bilang begini ya, Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya kan? Nah, ini. 14. Nah, ini kan. Akulah jalan, kebenaran. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran ini loh. Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran ini loh. Tuhan Yesus bilang, aku ini kebenaran loh. Dia bilang begitu ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu kebenaran. Jadi Alkitab kita yang kita baca itu semua itu kebenaran. Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran itu. Bukan menuntun kepada yang lain-lain ya. Jadi harus seperti itu kita cara melihat firman Tuhan. Roh Kudus itu memimpin kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus itu mengingatkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Jadi Roh Kudus itu selalu bekerja dengan firman. Ya, ingat itu. Roh Kudus itu selalu bekerja dengan firman. Dia tidak bekerja di luar firman. Jadi kalau nggak ada firmannya itu bukan dari Roh Kudus. Gitu aja. Kalau dari Roh Kudus, kalau ada orang bilang begini tuh, cek firmannya ada nggak? Gitu loh. Oh, berarti kalau firmannya ada itu kebenaran. Kalau itu kebenaran, karena memang Roh Kudus itu Roh kebenaran, gitu loh. Nah, seperti itu ya. Urutan-urutannya harus jelas kita. Jadi nggak sembarangan juga ya. Nah, seperti itu ya. Balik lagi. Nah, gini kan. Jadi dia memimpin kita kepada dalam kebenarannya karena itu ya. Terus, Roh Kudus adalah pembela Yesus, Parakletos. Dia yang bela. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, berarti Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus dengan bebas. Allah mengutus Yesus dalam posisi sebagai anak, tetapi mengutus Roh Kudus sebagai roh. Ya. Yesus diutus sebagai anak, tetapi Roh Kudus diutus sebagai roh, masuk ke dalam kita. Bapa adalah esensi ilahi, anak adalah keberadaan ilahi, dan Roh Kudus adalah roh yang ilahi. Nah, mereka satu. Ya. Divine essence, divine entity, dan divine spirit. Ya. Ketika dia berada di dalam Yesus Kristus, dia adalah Bapa, Roh Kudus itu. Sedangkan ketika dia berada dalam kita, dia adalah Roh Kudus. Ya. Nah, seperti itu ya.
Jadi Roh Kudus adalah Parakletos, mengatakan bahwa Roh Kudus sebagai Parakletos menunjukkan bahwa dia adalah pembela. Dia adalah intercessor, pengantara. Dia adalah penjaga, dia adalah pelindung. Dia adalah advokat, pembela, pengacara, advokat. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, yang dia bela siapa? Roh Yesus, firman yang ada di dalam kita yang dia bela. Tetapi karena firman itu ada di dalam kita, maka kita pun jadi dibela, gitu loh. Urutannya ngerti ya? Jadi Roh Kudus itu cuma membela orang yang memiliki firman. Ada firmannya apa? Misalnya gini. Kita mendengarkan firman itu kan muncul dari iman, itu muncul dari pendengaran akan firman kan? Kita dengar firman apa? Orang percaya menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Firman itu masuk kuping kita, masuk ke otak habis itu kan? Baru masuk ke dalam roh kita. Itu jadi iman. Roh Kudus itu membela firman itu yang ada di dalam kita. Firman yang dibela apa? Orang percaya menumpangkan tangan, disembuhkan. Dia tapi kan pelakunya kan kita. Seolah-olah dia sedang membela kita kan. Sebenarnya dia sedang membela firmannya di dalam kita. Tetapi karena firmannya ada di dalam kita, jadi kita pun ikut dibela gitu loh. Itu prosesnya. Ya. Kalau tidak ada firmannya, kita tidak akan dibela juga. Dia cuma membela firmannya. Dia Parakletos. Dia membela Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita, maka kita dibela gitu loh. Pastikan firmannya ada di dalam kita. Maka dia pasti bela. Orang benar menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Tumpang tangan. Udah, taat aja. Dia pasti bela kok. Ya. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu berarti kita sedang menolak tadi. Membuat Roh Kudus tidak nyaman di dalam kita. Membuat Roh Kudus tidak bekerja di dalam kita. Karena kita meragukan. Enak gak sih kalau kita orang yang diragukan gitu loh. Kita diragukan di tempat keluarga kita. Ini penipu, ini orang, ini pembohong, ini orang. Aduh sakit banget rasanya. Gak enak ya. Diragukan kita di dalam keluarga kita. Gak dipercaya kita. Kan Roh Kudus pun di dalam kita gitu. Diragukan dia di dalam kita. Padahal dia mau menyatakan kuasanya. Kita meragukan. Kita ragukan kuasanya. Kita ragukan firman-Nya. Nah seperti itu ya. Itu kayak gitu. Jadi kita jangan meragukan ya firman. Kalau Tuhan sudah memberikan firman itu ada di dalam kamu, tinggal di dalam kita, tumpangkan tangan orang sakit sembuh. Persoalan sembuh Tuhan yang punya kuasa kok. Ya kan? Seizin Tuhan, kapan sembuhnya? Boleh sekarang, boleh besok, boleh nggak tahu kita. Tuhan punya kuasa. Tapi perintahnya orang benar menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Tumpangkan tangan saja, nggak usah ragu-ragu. Ya, seperti itu. Usir setan, usir aja. Karena itu firman-Nya. Dan Roh Kudus bela itu. Pada waktu firman itu ada di dalam kita, dia bela itu. Kalau kamu kurang hikmat, katanya, minta hikmat, katanya gitu kan, Yakobus 1 kan gitu kan. Pencobaan kita biasa saja, tidak melampaui kekuatan manusia. Pencobaan itu ujian sebenarnya. Tuhan bilang kalau kamu kurang hikmat, minta hikmat supaya kamu tahu pencobaan itu cuma ujian gitu, supaya kamu naik tingkat, supaya kamu naik level, ya kan? Maka Roh Kudus akan membela firman itu di dalam kita. Ingat ya, Roh Kudus itu tidak bekerja tanpa firman. Dia hanya bekerja dengan firman. Dia membela firman-Nya, gitu ya, yang ada di dalam kita. Bukan kita loh yang dibela itu firman yang ada di dalam kita. Ya, itu yang harus kita pegang. Firman Kristus yang ada di dalam kita, itulah yang dibela. Dia, Roh Kudus itu bukan Parakletos Sanggam, bukan. Tapi dia itu Parakletos Yesus yang ada di dalam sanggam, itu loh. Ya. Nah, itu harus ngerti kita. Karena kita taat firman, dia bela kita. Padahal yang dibela firman-Nya. Tetapi kita ikut terbela. Ya, gitu ya. Roh Kudus akan turut bersaksi bersama-sama kita. Bersaksi bersama kita. Pada waktu kita menceritakan tentang firman Tuhan, tentang Kristus, dia bersama-sama dengan kita bersaksi. Bukan kita sendirian bersaksi. Kita tuh gak bisa bersaksi sebenarnya. Tetapi yang membuat kita bisa bersaksi itulah Roh Kudus, memperlengkapi kita untuk bisa bersaksi, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang tubuh dan darahnya, menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya, menceritakan tentang pengorbanannya, kan gitu ya. Nah, kita gereja adalah kehidupan melayani Yesus, gitu ya, gereja adalah ada karena Roh Kudus, ya, tinggal di dalam orang-orang percaya. Itulah gereja itu, karena Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, itulah gereja. Roh Kudus datang dan tinggal di gerejanya. Kita ini gerejanya, bukan gereja secara fisik ya.
Gereja secara fisik itu zaman janji yang lama. Gereja secara yang janji yang baru itu adalah kita sebagai tubuhnya, sebagai anggota tubuhnya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yang bisa membentuk gereja itu Roh Kudus. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itulah gereja Tuhan. Ya, itulah gereja Tuhan. Ya, ada waktunya mungkin nanti bangunan gereja sudah nggak ada, sudah nggak bisa, gitu kan? Tetapi kita nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya bangunan gereja dihancurkan, dirobohkan, ya nggak usah, kita nggak usah pusing juga ya. Kadang-kadang orang bela mati-matian gereja ini. Kita ini yang harus kita bela, bukan bangunannya, bukan fisiknya, gitu. Yang kita bela itu siapa? Tubuh Kristusnya, gitu loh. Ya, yang tidak boleh diabaikan. Jadi gereja itu tubuh kita. Nah, jadi kita mengalami, jangan mau tertipu ya kayak gitu ya. Gak apa-apa, gereja dirusak, kita bangun lagi aja gitu ya. Gak usah sampai baper gitu ya. Ya, bangun lagi aja. Tetapi kalau tubuh Kristus yang dirusak, nah itu yang kita harus. Kalau kita yang dirusak, tubuh bait Allah, nah itu di situ kita harus menjaga karena kita bait Kristus. Dan ingat pada waktu di 1 Korintus bilang kalau ada orang yang merusak bait Allah, dia bilang gitu ya. 1 Korintus 3 ayat 16 kan gitu kan? Aku akan berhadapan dengan dia, katanya gitu. Ya kan? Nah, Roh Kudus karena dia membela baitnya. Saat perjanjian lama mereka hanya dikenai Roh Kudus seperti halnya orang menggunakan pakaian ya itu ya. Seperti berjubah, seperti diselimuti kayak gitu ya. Itu zaman janji yang lama, tapi sekarang dengan dosa kita. Baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus. Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan. Pada waktu kita bertobat seperti Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes kan? Itu baptisan sebagai kita pertobatan. Kita orang berdosa bertobat. Tetapi ada baptisan Roh Kudus. Baptisan itu artinya ditenggelamkan, dicemplungkan, baptiso, dimasukkan ya. Jadi baptisan yang kita terima dalam nama Kristus adalah pengakuan kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang tidak berdosa dan kesatuan kita dengan kebenaran Kristus. Keikutsertaan kita dalam kematiannya dan kepengharapan kita kepada kebangkitannya, bahwa kita akan dibangkitkan. Itu kan? Pada waktu kita dibaptis kan gitu kan? Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, gitu kan? Pada waktu kita masuk dalam air kan itu kan, berarti pengharapan kita mati. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Ya kan? Kemudian pengharapan kita bangkit bersama Yesus, karena pengharapan kita adalah kebangkitan. Gitu kan? Nah, itu dibaptis. Jadi pada waktu dibaptis itu pemahaman yang harus kita ingat. Dibaptis Roh Kudus, salib bukanlah kepercayaan kita. Salib itu sebenarnya kutuk ya. Jadi salib, ya nggak apa-apa lah pakai hiasan salib sih, oke lah. Cuman kita buat aksesoris ya. Tapi salib itu sebenarnya kutuk ya. Hukum salib itu baru ada sejak zaman kerajaan Romawi. Sebelum itu nggak ada hukum salib. Jadi salib itu sebenarnya diizinkan untuk penggenapan Yesus yang akan mati di salib. Ya. Jadi zaman Musa nggak ada hukum salib itu. Zaman nabi-nabi Ezekiel itu nggak ada hukuman salib. Justru hukuman salib itu ada di zaman Romawi, zaman Tuhan Yesus untuk menggenapi kehendaknya. Dari kehendak pertamanya itu bahwa dia akan mati disalibkan. Seandainya tidak ada hukum salib, maka tidak tergenapi kehendaknya. Tetapi kehendak Tuhan yang daripada mulanya itu tergenapi gitu loh. Luar biasa ya. Tiba-tiba ada aja hukuman salib gitu. Zaman Romawi. Yang sebelumnya gak pernah ada gitu. Supaya tergenapi kehendak Allah yang di Alfa tadi. Jadi Allah kita itu luar biasa ya. Sampai tergenapi. Gereja adalah tubuh Roh Kudus. Gereja adalah tempat Roh Kudus bekerja. Jadi kita ini adalah tempat Roh Kudus bekerja. Kalau kita tidak membuat Roh Kudus bekerja, dia seperti orang asing. Kita tidak membuat dia seperti di dalam rumah kita sendiri. Ya itu. Jadi harus kita digerakkan Roh Kudus. Mengatakan Roh Kudus mendidik kedua belusnya. Bahkan dalam Wahyu 21, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kita mendengar itu ya. Apabila dia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu tadi udah ya. Ya, gereja adalah tempat Roh Kudus. Ya, apabila dia datang terus ya, Yesus dan Roh Kudus. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Ya. Dalam wujud kelihatan dan tidak dikandung oleh dirinya sendiri tetapi oleh Roh. Lukas atau bawahnya ya, Lukas 4 dan Kisah. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Matius 3:16 dan Lukas mengatakan Roh Kudus itu turun atas Roh Kudus. Roh Kudus turun atas Yesus.
Pada waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun kepada dia kan. Anak yang datang adalah firman yang dikandung oleh Roh Kudus dan menerimanya saat dibaptis. Demikian Yesus memperlihatkan Bapa. Yesus bersukacita dalam Roh Kudus juga ya. Jadi Yesus sama Roh Kudus, firman dan Kudus satu. Dia memberikan perintah dan mengajar dengan Roh Kudus juga. Jadi kita pun begitu, mengajar dengan Roh Kudus juga. Alkitab mengatakan apabila Roh Kudus datang kepada kita, kita dapat menjadi saksi. Kejadian Pantekosta dalam ruang atas, Roh Kudus datang pertama kalinya, itu kejadiannya saat di Pantekosta, di Kisah Para Rasul. Setelah itu kita diperlengkapi kan, itulah murid-murid diperlengkapi, baru mereka boleh menjadi saksi. Dimulai dengan pencurahan Roh Kudus di mana-mana itu terjadi ya, kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berarti dipenuhi atau kebanjiran, artinya meluap-luap gitu loh, ya kayak teko ya. Ada airnya, tetapi airnya tidak meluap-luap gitu ya. Makanya dia harus dipanaskan, harus digairahkan. Roh Kudus harus diaktifkan, digairahkan. Dipenuhi Roh Kudus menunjukkan penguasaan Roh Kudus sepenuhnya dari atas hati, pikiran, dan tubuh kita. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu dia memenuhi pikiran, hati, semua bagian dari tubuh kita dikuasai oleh dia. Jadi tidak ada keraguan-raguan, tidak ada misalnya gini, ada firman usir setan gitu. Pada waktu kita ragu-ragu, sebenarnya sebagian dari kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Dipenuhi oleh pikiran kita. Pikiran kita masih dipenuhi oleh pikiran kita. Jadi kita tidak bertindak. Jadi usir aja. Jadi pada waktu ada orang, seandainya ada keluarga tetangga yang kerasukan setan, usir aja sudah. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan dia menjamin itu, firman itu. Siapa yang jamin? Allah yang menjadikan semesta ini loh. Dia menjamin itu semua. Bila Roh Kudus tinggal dalam kita, ia akan tinggal bersama kita selama-lamanya, nggak keluar masuk. Ia akan memimpin kita kepada pengenalan akan Bapa. Dia memimpin kita. Jadi jangan diabaikan ya, jangan didukakan, jangan dibikin sebagai yang asing di dalam ini baiknya nih. Ia akan bersaksi tentang Yesus. Dia akan menggenapi semua bersaksi tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia akan saksikan itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan orang sakit sembuh. Mereka usir setan. Mereka berbahasa yang baru. Mereka menginjak ular. Mereka minum racun maut, tidak mendapat celaka. Gitu kan? Tapi tidak diartikan dalam arti harfiah. Misalnya minum racun, terus coba-coba minum racun, mati juga nanti ya. Ya, jangan ya. Nah, itu namanya nggak berhikmat ya. Tuhan bilang begini kok, udah minum racun, baik God, mati lah. Nah, ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ya. Roh Kudus tinggal dalam kita dan karunia-karunia. Orang harus menyadari apakah mereka dikuasai Roh Kudus. Harus ini dikuasai pikiran, pengetahuan kita. Dua metode cara membaca kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dari dalam diri Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kepenuhan Roh Kudus karena pengaruh dari Roh Kudus yang bekerja dari luar kita. Orang dalam perjanjian lama seperti halnya, kalau orang perjanjian lama itu yang nomor 2. Ya. Murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus mereka menyembuhkan orang sakit juga loh. Betul gak? Mereka mengusir setan juga loh. Tapi prosesnya dia diimpartasikan. Diimpartasikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja dari luar. Ya, itu. Makanya mereka menyembuhkan. Tapi sebelum Tuhan Yesus mati bangkit dari surga, satu karunia yang belum mereka terima apa? Coba karunia-karunia. Kesembuhan ada kan? Pada waktu murid-murid ada kan mereka menyembuhkan. Karunia mengusir setan ada. Bernubuat ada juga. Yang belum ada berbahasa roh yang belum. Ya. Berbahasa roh itu karunia yang diberikan pada waktu turunnya di situ, pada waktu Pantekosta. Pada waktu Pentakosta di Kisah Para Rasul 2. Ya. Jadi kita penting itu. Orang bisa juga mengusir setan, bisa juga. Setan juga bisa mengusir setan. Tuh. Banyak juga dukun-dukun mengusir setan, tapi sebenarnya nggak mengusir setan dia sebenarnya, cuma main-main doang. Yang lebih kuat mengusir yang lebih lemah gitu. Nanti yang lebih kuat yang berkuasa di dalam dia. Nanti kalau dia sakit lagi gitu kan. Nanti ingat nggak orang yang di luar Tuhan itu sakit kanker diusir katanya pindahin kemana. Nanti berapa tahun lagi dia sakit lagi dengan itu. Balik lagi, bahkan lebih berat lagi. Betul kan? Dia akan mati dengan itu. Tapi sementara waktu mereka ditipu, dibodohin gitu loh. Cuman dibodohin aja lah.
Jadi nggak ada, setan tidak mengusir setan. Bagaimana setan bisa mengusir setan, kata Tuhan Yesus? Kerajaan terpecah-pecah di langit. Yang ada cuma apa? Pembodohan aja. Ya. Jadi kalau kita pengaruhnya dari dalam. Kalau orang zaman perjanjian lama pengaruhnya dari luar, Roh Kudus. Kalau kita dari dalam. Luar, ya, gitu ya. Nah, anak yang terima Roh Kudus mereka dimateraikan oleh Roh Kudus, tetapi tetap sebagai anak-anak Allah dan tidak akan menyangkal Yesus sebenarnya. Ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus itu yang dijanjikan itu. Karunia nubuat, tanda-tanda heran, kesembuhan sudah ada sebelum Pentakosta. Yang ditambahkan cuma berbahasa roh yang belum ya. 1 Korintus 14:14. Jikalau aku berdoa, karena kan Roh Kudus belum masuk ke dalam orang kan, makanya mereka belum berbahasa roh. Ya. Mana zaman perjanjian lama nabi-nabi berbahasa roh nggak ada. Karena Roh Kudus masih mempengaruhi dari luar. Tetapi pada waktu dia masuk di dalam kita, dia berdoa bersama-sama dengan roh kita dengan bahasa baru tadi ya. Makanya ada karunia berbahasa roh. Jadi sebenarnya berbahasa roh penting loh. Kenapa saya bilang penting? Itu karunia terakhir gitu yang Tuhan berikan sebagai tanda dia ada di dalam kita gitu. Iya, membangun iman kita. Jadi berdoalah supaya kita diberikan. Tapi bukan berarti orang yang tidak berbahasa roh tidak dipenuhi Roh Kudus loh. Kita jangan juga mengartikan orang yang tidak berbahasa roh pun dipenuhi Roh Kudus, ya, tapi belum ada karunia itu. Tapi paling enak kan kalau punya karunia itu gitu kan, enak kan kita bisa berdoa dengan Allah, dengan Bapa kita. Kita membangun iman kita gitu kan dengan bahasa roh gitu ya. Mintalah kalau kita bisa belum punya karunia, minta aja. Ya pasti. Sekali lagi ya, kalau kita belum berbahasa roh belum berarti kita tidak dipenuhi Roh Kudus, bukan ya. Jangan salah pikir ya. Kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nah, ini. Jadi kita waktu dipenuhi Roh Kudus ya, kita diberikan kuasa malaikat Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengertian, karunia pengetahuan, karunia iman, semua itu karunia-karunia itu ya. Kemudian masuk ke dalam kita. Nah, kuasa itu berdampak keluar ke dalam tubuh jasmani kita. Jadi gitu prosesnya kalau dari dalam. Ya. Baru berdampak keluar gitu loh. Masuk ke dalam kuasa itu baru berdampak keluar. Gitu loh. Roh Kudus masuk ke dalam baru kuasanya berdampak keluar. Seperti itu ya. Berdampaknya kepada apa? Pelayanan kita, keluarga kita, bisnis pekerjaan kita, lingkungan sosial kita ya. Itu yang membuat beda. Jadi ingat ya, ini ada tabelnya Tuhan. Nanti di zaman ini ada yang namanya perjamuan kawin anak domba ya. Saya mau kasih jadwalnya. Cuman orang kudus saja yang nanti yang ikut di sini. Artinya apa? Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Hanya orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus nanti yang terangkat pada kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua di sini. Jadi pastikan kalau orang kudus, kita semua orang kudus supaya kita nanti ikut dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu situasinya gimana? Iblis nanti diikat di dalam jurang maut. Dia tidak menipu lagi, kita tidak ditipu lagi, tidak dibodoh-bodohin lagi. Ini masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Pemimpinnya siapa? Ya orang-orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Di bumi ini kejadiannya, bukan di alam roh, di bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi. Kitalah orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus, yang disil tadi oleh Roh Kudus menjadi pemimpin di zaman kerajaan 1000 tahun ini. Kerajaan 1000 tahun milenial ini. 1000 tahun damai ini. Di sini kita akan menjadi pemimpin semua. Pastikanlah kita ikut dalam kerajaan ini ya. Jangan ikut di kebangkitan kedua. Ya, kalau orang yang belum dimateraikan dia ikut kebangkitan kedua. Nah, gitu. Keselamatannya levelnya rendah dia. Kemuliaannya tidak pasti lebih bagus, lebih mulia yang orang ikut dalam kebangkitan pertama. Dan dia tidak akan masuk dalam masa antikris yang kayak gini. Seandainya di sini ya, tiba-tiba kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kebangkitan pertama itu ya. Itu kejadiannya sekaligus, bukan bertahap dari Yerusalem dulu, baru nanti ke Yudea, baru nanti ke Indonesia gitu, enggak, sekaligus seisi dia terjadi.
Makanya di situ dikatakan ada yang lagi tidur, ada yang satu tinggal, satu diangkat. Di Amerika sekarang lagi tidur, ya kan? Karena jam 12 malam kan. Di sini lagi kerja, yang di Kilangan katanya ada yang ditinggal, ada yang terangkat. Jadi kejadiannya sekaligus. Di Amerika lagi tidur, ada yang tinggal, ada yang diangkat. Di Asia yang lagi kerja, ada yang lagi tinggal, ada yang diangkat. Kejadian ini nanti sekaligus, tidak bertahap, ya. Nah, yang dipastikan ini orang-orang kudus ini, kita sebagai orang kudus yang disil di materai supaya kita ikut dalam kebaktian. Pastikan kita, keluarga kita, anak kita, generasi kita penuh Roh Kudus. Ya. Itu. Jadi itu kita berdoa ya supaya boleh. Kalau buat yang udah meninggal, Ya nggak ada kesempatan. oh jadi untuk yang masih hidup aja yang Iya. Kalau yang sudah meninggal dia belum penuh Roh Kudus dia di sini. Nanti. bukan yang masa 1000 tahun damai itu kan di bumi. Iya, dia terangkat. Ya kita misalnya ada di Firdaus nih, ya saya misalnya siapa ya Ada orang yang kudus. meninggal orang. Ya iya misalnya Saya. enggak inilah Yohanes lah. Ah. Yohanes sudah meninggal di sini kan? Oh. Dia tidur nih, Oh. ketiduran nih rohnya. Nggak kalah di sini berbunyi, dia ikut. Oh. Udah, ikut. Bangun, rohnya bangun. Nanti rohnya menjadi tubuh kemuliaan. Ini tubuh kita ini nanti jadi pupuk nanti ini. Tetapi rohnya kita nanti yang menjadi tubuh kemuliaan. Jadi setelah antikris orang-orang percaya diangkat. Iya. Terus masa 1000 tahun itu kapan? Setelah masa ini, setelah Setelah itu antikris ini. terus baru 1000 tahun itu baru- Selama masa antikris yang paling puncak ini 5 bulan ini ada perjamuan kawinan anak domba di sini. Kita lah mempelainya. Mempelainya ini. Kalau yang di sini tidak jadi mempelai. Jadi setelah itu 1000 tahun di bumi. Di bumi. Berarti orang-orang yang sudah meninggal nggak ikutan. Yang orang meninggal di dalam Yang udah meninggal lebih dahulu lah. nggak ikut. Oh nggak ikut. Berarti hanya Yang tersisa aja di sini. Oh. Orang-orang yang sekarang Bukannya tersisa di sini. orang yang meninggal dia duluan gitu dibangkitkan. Baru orang Iya. yang hidup. Sama itu betul prosesnya betul. Ini kan seperti gini kan. Mereka nanti seperti orang yang sudah di dalam Firdaus nih kan. Di Firdaus nih. Di Firdaus mereka tidur semua. Matius, Markus, Lukas, Dia Yohanes semua ikut tuh di kan sini ke nih. masa 1000 tahun. Kita ikut di sini tahun. berarti dibangkitkan. Bangkit kan. Kalau yang Rohnya masih hidup langsung berubah. langsung tubuh berubah, kemuliaan. berubah jadi tubuh kemuliaan. Rohnya menjadi tubuh kemuliaan. Bukan tidur terus kan mbak. Enggak. Itu kebangkitan pertama. Kita ini misalnya Berarti kita di Roh Kudus ya. Saat ini tiba-tiba nih kebangkitan pertama terjadi, sangkakala berbunyi, udah roh kita, tubuh ini lenyap ini. Ini lenyap. Yang ada tinggal rohnya menjadi tubuh kemuliaan. Roh kita menjadi tubuh kemuliaan. kemuliaan itu bukan dalam bentuk daging ya berarti. Bukan dalam bentuk daging ini hilang. Jadi tubuh kemuliaan. Ikut nih kita. Seandainya 5 menit lagi nih gitu ya. Ikut kita mati gitu. Kira-kira gitu. Nah, yang mati sebelumnya gimana? Tergantung kalau dia penuh Roh Kudus. Yang mati di dalam Tuhan gitu. Ya, mati Terus, dalam Tuhan yang penuh Roh Kudus loh. Dia bisa mati sebagai orang percaya bisa loh. Tapi mati sebagai orang kudus loh yang diangkat. Kan kita tadi ada gambar ini ya. Dia matinya kayak gimana? Coba ya, saya balik ya. Ini penting nih. Orang kudus sama orang percaya beda. Beda. Ini saya mau kasih tahu ini. Ini orang percaya nih. Orang percaya nih. Ini orang kudus. Bedanya Orang yang dibaptis dalam nama Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus. Kalau ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini pada waktu orang dibaptis, dia percaya bahwa Yesus mati buat dia, bahwa dia makan tubuh dan darah Yesus, kemudian dia dibaptis. Pernah tahu nggak story ini? Pernah baca nggak di Kisah Para Rasul 8? Kan Stefanus dia ngajar, terus kemudian dilempar mati, gitu kan? Terus dirajam. Terus Paulus kan, tadinya Saulus kan? Ini kisah 7 ya sebelumnya. Saulus itu kan ahli Taurat, muridnya Gamaliel. Dia tuh minta surat kuasa dari para imam. Aku mau aniaya orang Kristen. Terus tersebar orang Kristen kemana-mana.
Larilah mereka dari Yerusalem, mereka ada yang ke Samaria. Filipus larinya ke Samaria, dia ngajar di situ, nggak tahu berapa lama ngajar. Setelah ngajar tentang Yesus di Kejadian Kisah para Rasul 8, ada murid percaya, mereka dibaptis mereka dalam nama Yesus. Mereka baru jadi ini. Iya. Belum dipenuhi Roh Kudus. Belum. Nah, setelah itu Paulus pulang kampung. Mungkin dia lihat sudah aman nih Yerusalem. Dia pulang kampung ke Yerusalem. Dia cerita, aku ngajar di Samaria. Ya, udah ada murid sekarang di Samaria, dia bilang gitu. Oh ya? Terus Yohanes berangkat mereka ke Samaria bareng-bareng. Terus didoain lah sama Petrus, Yohanes. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Jadi ini tandanya menerima itu karunia iya, betul. Kita diperlengkapi di sini. Nah, tadi Karunia. Anda bilang yang nggak penuh Roh Kudus belum tentu nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang apa? Dan bukan berarti orangnya nggak bisa bahasa roh. Belum tuh. Orang kan bahasa roh itu salah satu karunia kan. Orang penuh Roh Kudus. Roh Kudus ini punya banyak karunia kan. Ada karunia hikmat, ada berbahasa roh, karunia iman, karena kesembuhan, karunia apa semua kan. Tergantung dia mau kasih. Gitu. Kalau dia nggak kasih karunia bahasa roh, kamu ya nggak bisa bahasa roh. Bukan berarti, tapi kamu dipenuhi Roh Kudus. Kan sesuai dengan kehendak Roh Kudus saja memberikan. Nah, cara tanda bahwa kita tahu kita sudah dipenuhi Roh Kudus gimana? Kan Berbahasa roh. Bukan berarti orang sudah dari lahir Kristen belum tentu dia dipenuhi Roh Kudus kan? Jadi tandanya adalah waktu kita mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Apa tandanya? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan dalam nama Yesus kan? Mengusir setan dalam nama Yesus. Pada waktu Roh Kudus masuk di dalam nama Yesus, dia sudah ada nama Yesusnya. Dia mengusir setan. Oh iya. Ini kan nggak ada tandanya. Kalau aku malaikat, aku bisa lihat. Oh ya, ini orang kudus. Aku bisa lihat gitu. Cuma kan aku malaikat, aku nggak tahu gitu. Penuh Roh Kudus apa enggak gitu. Hacker, kalau aku malaikat aku tahu gitu kan. Nah, tapi kita bisa tahu dong. Itu kan validasi namanya. Validasi. Aku penuh Roh Kudus nggak ya? Oke, firman Tuhan bilang gini. Kalau orang benar menumpahkan tangan, orang sakit sembuh. Tumpahkan tangan dia orang sakit. Sembuh dia. Berarti benar nih, benar. Aku penuh Roh Kudus. Ngerti ya? Ini kan tanda yang kelihatan. Orang sakit sembuh itu kan bisa kelihatan. Di ronsen, kansernya nggak ada. Cek dokter nggak ada, gitu kan? Oh, ini kan bisa dibuktikan secara medis dia sembuh. Bisa dilihat mukanya yang tadinya susah gitu yang mulai berseri, gitu kan? Itu kan validasi namanya. Validasi buat saya bahwa saya orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Nah, ya? Dipenuhi. Validasi. Makanya penting menyatakan kuasa itu. Kenapa itu validasi? Kalau kita beli motor, ada STNK-nya, bukti motor itu punyaku gitu. Sekarang kamu orang percaya bukti. Apa kita bawa surat baptisan? Ini loh aku dibaptis di gereja ini, aku belum tentu loh. Ya kan? Nah, maksudnya tandanya kita terima Roh Kudus itu apa? Mereka akan berbahasa yang baru. Mereka menerima kuasa. Mereka menumpahkan tangan orang sakit sembuh. Mereka mengusir setan. Ya kan? Itu yang paling enak dilihat kan begitu kan? Yang paling gampang dilihat. Kita disertai dengan karunia hikmat. Yang punya hikmat orang agama lain juga punya hikmat loh. Tapi bagaimana membedakan hikmatnya ini dari siapa? Hikmatnya siapa? Kan sama, hikmat. Kesembuhan pun sebenarnya orang ini pun tapi bukan kesembuhan sementara sebenarnya. Ya kan? Pada waktu zaman Musa, nabi-nabinya si Fir'aun itu pun melakukan tanda-tanda mujizat juga loh. Ya kan? Tapi itu dari Roh Kudus apa bukan? Bukan. Dari setan, ya kan? Jadi kita untuk membedakannya, buah roh itu memang perlu ya. Kita harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi pun orang dunia bisa kasih sukacita, damai sejahtera juga loh. Tapi kita nggak tahu dia berasal dari mana. Apakah dia kasih orang Buddha itu kan kasihnya luar biasa ya. Ada di Aceh banjir, mereka duluan yang turun tangan. Suci itu kan. Gereja mana?
kasih. Tapi apakah ada Kristus di situ? Nggak ada gitu loh. Betul kan? Sama-sama kasih. Tapi yang membuat beda, kita kasih oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kita gitu loh. Sama-sama kasih. Buah itu, makanya penting karunia. Karunia buah itu penting, sama-sama pentingnya. Ya. Karunia ini ya kita karunia. Karunia kan ada hikmat, pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mengetahui ya, karunia berbahasa, menafsirkan bahasa, bernubuat, segala macam itu kan. Karunia itu. Karunia menasihati, mengajar, karunia itu semua kan. Tapi saya mengajar di sini, orang lain juga mengajar, tapi apakah ada Roh Kudus kita nggak tahu. Buat kita validasinya itu, kita tahu sendiri kok, kita validasi. Firman Tuhan bilang pada waktu aku mengusir setan, tanda ini menyertai yang percaya. Kita usir aja. Penting kan, makanya nyatakan aja supaya kita tahu kita tuh penuh Kudus apa enggak. Iya, cuma kan kalau yang bilang, oh kata apa namanya pendeta usir aja misalnya gitu ya. Terus dia gitu tumpang tangan, tahu-tahu dia yang kerasukan. Berarti dia belum pindah. Kan itu nggak berani. Nggak mungkin. Nah itu termasuk apa ya? Sebenarnya tidak ada yang begitu. Ya ada yang diumpat juga pada waktu di Kisah para Rasul 16 kan. Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya si Skewa itu kan. Karena mereka bukan orang percaya. Karena mereka itu melihat kita begitu ada nama Yesus, dia pasti nunduk. Setan itu udah pasti takut. Baru dia lihat ada nama Yesus, ada Yesus dalam kita, dia tuh udah gemeter. Bukan kita yang gemeter. Jangan kebalik gitu. Ya. Jadi udah pasti itu kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, setan tuh takut dilihat ini. Mereka otoritasnya sudah dilucuti. Mereka tuh sudah diperangkap dalam belenggu abadi ini. Jadi pada waktu dia melihat orang ini, dia langsung melihat ada nama Yesus. Dia bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Dia kan makhluk rohani. Dia bisa lihat ada nama Yesus dalam kita. Makanya dia gemetar. Pada waktu pergi aja sudah. Kenapa? Kita ada nama Yesus. Gitu. Jadi nggak usah takut. Aku yang aneh kalau misalnya ada pendeta bilang, jangan ke sana. Di sana setannya lebih kuat daripada. Setan itu takut pada waktu melihat ini gitu loh. Roh najis itu takut pada waktu melihat pribadi yang ciptaan baru ini gitu loh. Dia gemetar. Dia lihat ada darah Yesus. Tapi kan kita tidak sepenuhnya dipenuhi karena pikiran kita dikacaukan, sehingga kita meragukan. Itu tadi tidak taat kita. Tidak taat. Akhirnya apa? Kita mempermalukan dia di dalam kita gitu loh. Dia kita mempermalukan. Seringkali kita mempermalukan Roh Kudus sebenarnya. Betul kan? Dia ada di dalam kita gitu loh. Kita meragukan dia gitu loh. Yang bisa menyembuhkan. Padahal dia menyembuhkan. Dia sudah kasih tahu. Aku genapi. Aku tuh saksinya Yesus. Pada waktu firman ada di dalam kamu, maka aku genapi. Seperti itu. Terjadi. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kita habiskan. Supaya selesai. Supaya kita juga makan ya. Oke lah. Ini ya. Udah sampai sini tadi kan. Oke kita. Jadi ini nanti boleh lah kapan kita nanti dalamin ini ya, karena ini kan banyak ayat-ayat, banyak ini gitu ya. Saya cuma mau ngambil satu poin aja nanti di sini. Tapi kalau bawa orang kudus itu nanti yang dimateraikan itu ikut di sini. Gitu. Saya cuma mau kasih tahu ini pakai gambar ini gitu ya. Tapi ini ceritanya panjang kalau supaya. Kita sekarang ada di masa anugerah kan? Iya, kita di masa anugerah sini. Belum ini ya, belum ya. Nanti kita nggak tahu kapan itu. Proses terima Roh Kudus saat mendengarkan khotbah, Kisah 8 ya. Saat mendengarkan khotbah bisa terima Roh Kudus. Pada saat mendengar firman ini, Roh Kudus bisa masuk ke dalam. Di Kaisarea itu seorang panglima gitu ya. Dia di Kisah 10 itu Cornelius itu dia langsung menerima Roh Kudus saat mendengarkan Petrus khotbah. Saat ditumpang tangan pun bisa. Itu Kisah 8, Kisah 9 ya. Itu orang-orang di Samaria tuh Paulus menumpangkan tangan sama mereka. Saat berdoa, kita di rumah pun saat berdoa kita bisa tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Dan kita bisa diberikan karunia berbahasa roh juga. Ya, diberikan. Itu otoritas Tuhan lah untuk memberikan kita karunia itu semua ya. Wewenang dia kalau kita memang rindu punya karunia untuk berbahasa roh, ya berdoalah, minta ya. Karena itu kan karunia ya. Yang punya hak kedaulatan ya cuma Roh Kudus gitu. Tapi itu penting loh menurut saya. Karena itu
membangun iman kita untuk kita berdoa ya, bukan untuk ngajar pakai bahasa roh ya kan. Ke luar negeri nggak cukup belajar bahasa Inggris, bahasa roh aja nggak kepake di sana. Bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. Saat dibaptis ya, bisa juga pada saat orang dibaptis percaya dia penuh Roh Kudus langsung bisa berbarengan waktunya ya, seperti itu ya. Aktifkan. Nah kalau sudah ada di dalam kita ya udah aktifkan gitu loh. Bergaul akrab, karibkan, gairahkan, bangun, gali karunia-karunia itu ya. Kayak air panas itu, air dipanaskan, gairahkan. Kayak di HP kita ada fitur-fitur banyak, pakai semua fiturnya gitu kan. Gunakan semua fiturnya, jangan cuma buat TikTok tapi juga buat YouTube, buat apa yang macam-macam lah, buat jualan juga ya mas. Ya. Terus apa, pakai fitur-fiturnya semua, karunia pakai semua, kejar karunia utama, kejar lagi, kejar, upayakan, kelola, gunakan, gali, aktifkan ya. Berikan hati kita hikmat, pengertian. Dia akan memberikan kita, misalnya gini, kita mau berdoa nih, kita nggak kenal orang ini, karena teman kita mengatakan orang sembuh itu bisa dengan dua cara. Bisa karena orang itu punya iman atau kita yang punya iman. Ya. Orang itu tidak punya iman tapi kita punya iman, kita bisa menyembuhkan. Pada waktu kita berdoa punya iman, kita harus minta yang namanya belas kasih di hadapan Tuhan. Belas kasih. Kuncinya di belas kasih. Pada waktu orang ini kan kita nggak kenal, susah ya kita mau punya belas kasih sama orang ini kan. Kita nggak kenal orang ini. Siapa dia? Kalau dia adik kita, punya hubungan emosional kan, kita gampang untuk iba belas kasih gitu kan. Tapi kalau orang nggak kenal, nggak ada hubungan, gimana ya kita punya belas kasih? Kita minta itu sama Roh Kudus supaya kita punya rasa belas kasih kepada orang yang tidak ada punya hubungan emosional, sehingga pada waktu kita mendoakan dia ada belas kasih itu turun. Iman itu yang menyembuhkan itu. Ingat nggak cerita yang ada orang sakit lumpuh gitu ya, terus kemudian teman-temannya karena mengasihi dia udah nggak bisa apa-apa, dia teman-temannya bawa, kemudian dibobol atapnya ya. Kemudian pada waktu itu Yesus ada, mereka turunkan orang lumpuh itu. Tuhan bilang apa? Karena iman dari saudaramu kamu disembuhkan, begitu ya, seperti itu ya. Tetapi lebih penting lagi, setelah dia disembuhkan, kasih dia iman supaya dia mendapatkan hidup gitu pada orang sakit. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau saya suka berdoa, misalnya orang kita nggak kenal, doain dong, itu ada om saya gini lagi sakit, kita kan nggak kenal gitu ya. Bagaimana kita bisa punya belas kasih sama dia? Kita minta Tuhan Yesus berikan aku hati belas kasih kepada orang ini ya. Berdoa minta belas kasih Tuhan. Tuhan pasti kasih murah hati itu, pasti Tuhan kasih itu. Pada waktu kita punya belas kasih sama orang itu, ada seorang pendeta, dia nggak kenal, semua orang sakit ya. Pendeta di Korea nih ceritanya, pendeta Kim Ki-dong ya. Saya belajar gambar kendala dari Kim Ki-dong juga. Mereka sudah meninggal. Itu dia melayani satu keluarga dia nggak kenal. Pada waktu KKR, orangnya sakit apa ya? Sakit borok di kaki, nanah, mungkin sakit kusta kali ya. Pada waktu Tuhan kasih belas kasih kepada dia cium kaki orang itu, dia hisap nanah di dalam orang itu, dia hisap nanah itu. Itu yang bisa membuat itu apa? Karena dia dikasih belas kasih sama Tuhan. Dia hisap nanah orang itu, dia sembuhkan orang itu. Berapa puluh tahun kemudian orang itu jadi pendeta. Karena itu, gitu loh. Dia datang, kamu ingat mendoakan satu orang, itu saya. Jadi gitu. Padahal nggak kenal kan, tapi karena Tuhan kasih belas kasih sama dia lakukan. Jadi kita waktu mendoakan orang minta, kita nggak kenal orang ini kadang-kadang. Kita bukan mau jadi pendekar ya, datang orang tuh sembuhkan sembuh, gitu kan, dukun gitu kan. Tapi kita minta belas kasih supaya Tuhan kasih belas kasih itu supaya kita berdoa supaya orang itu sembuh ya, gitu ya. Tuhan Yesus berkati. Kira-kira gitu ya. Nah itu, jadi kita bisa saat kita berdoa, saat kita dibaptis pun bisa, anak-anak kita saat kita menumpahkan tangan pun bisa, saat kita lagi khotbah, lagi menyembah pun bisa. Ya Tuhan Yesus punya banyak 1001 cara lah untuk bisa memateraikan kita, seal kita gitu ya. Pastikan kalau kita sudah di seal,
Jangan membuat Roh Kudus sebagai orang asing di dalam kita, karena kita baiknya. Dia pasti akan bela firman kita. Dia pembela yang setia. Dia bukan Allah yang ngomong A terus besok B enggak. Pada waktu dia di dalam kita, dia akan terus bela firman di dalam kita. Makanya banyakin firman dalam kita lah. Baca firman yang banyak supaya kita itu dipenuhi oleh firman. Lakukan firman dengan banyak. Dia bela nanti. Dia bela firman kita yang di dalam kita. Dia bela iman yang ada di dalam kita. Ya, dia bela itu. Jadi kalau dia bela firman di dalam kita, kita pun ikut terbela jadinya. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Cukup ya. Duh, baby udah pulang. Yuk kita doa ya. Kita matiin dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami selesai. Roh Kudus, terima kasih sudah mengajarkan kami, mengajarkan hamba-Mu, mengajarkan kami semua murid-murid Yesus. Kami adalah orang yang bodoh, kurang hikmat, tetapi Roh Kudus lah yang terus menerjemahkan bagi kami. Kami memang berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus terus bekerja, memberikan pengertian lebih dalam lagi. Kami berkomitmen Tuhan Yesus untuk tidak membuat Roh Kudus menjadi orang asing di dalam bait, di dalam tubuh kami. Kami membuat Roh Kudus semakin nyaman di dalam tubuh kami untuk memimpin, menuntun, mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kasih, berikan kami hikmat untuk itu Tuhan. Terima kasih semua yang hadir, yang mendengarkan, baik yang ini maupun yang nanti di rekaman. Tuhan terus menggenapi firman Tuhan, penuhkan dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ininya Ya. matiin. Iya,